Pelantikan pimpinan dan Dewas KPK periode 2024-2029. Menteri Sosial kunjungi korban banjir Jombang. 2 bidan jual puluhan bayi sejak 2015 ditangkap polisi. Indonesia menelan kekalahan atas Vietnam. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami hadir mengisi ruang informasi Anda dengan memberikan sejumlah informasi untuk menemani malam Anda pada malam hari ini. Dan selain dari 4 informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi. Salah satunya ini adalah pengawasan yang akan dilakukan oleh sejumlah atau puluhan TNI nanti yang akan berlangsung di Natal dan juga Tahun Baru. Betul sekali. Selain itu juga kami akan mengupdate informasi terkait dengan sejumlah persiapan yang dilakukan pemerintah dalam menyambut wisatawan dalam libur Natal 2024 dan juga Tahun Baru 2025. Sejumlah informasi tentang peristiwa di olahraga akan kami sampaikan bersama saya Dewi Mandik. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi Menyapa Malam di mana Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Pelantikan dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo menyaksikan langsung pengucapan sumpah jabatan para pimpinan baru KPK. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan Dewan Pengawas Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024 hingga 2029 pada Senin 16 Desember 2024. Proses pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan Presiden beserta daftar nama-nama yang dilantik menjadi pimpinan dan Dewas KPK. Sebanyak 5 pejabat yang dilantik sebagai pimpinan KPK adalah Setio Budianto sebagai Ketua KPK dan 4 wakilnya masing-masing Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johannes Tanak, dan Agus Joko Pramono. Sementara itu jajaran anggota Dewan Pengawas KPK yang dilantik adalah Wisnu Baroto, Beni Joshua, Gus Rizal, Supeno, dan Ciska Mirawati. Mengangkat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan tahun 2024-2029 masing-masing 1. Setio Budianto sebagai Ketua Merangkap Anggota. 2. Fitroh Roh Cahyanto. 3. Ibnu Basuki Widodo. 4. Johannes Tanak. 5. Agus Joko Pramono masing-masing sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota. Keempat, mengangkat dalam keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan tahun 2024-2029 masing-masing 1. Gus Rizal sebagai Ketua Merangkap Anggota. 2. Beni Joshua Mamuto. 3. Ciska Mirawati. 4. Sumpeno. 5. Wisnu Baroto masing-masing sebagai anggota. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 161P tahun 2024 tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2024-2029. Agenda berlanjut pada prosesi pembacaan sumpah jabatan yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto serta penandatanganan berita acara. Demi Allah, saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Usai prosesi sumpah, Prabowo bersama para pimpinan KPK yang baru menandatangani keputusan Presiden mengenai pengangkatan tersebut. Sebelumnya, pimpinan dan Dewas KPK dipilih melalui proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi 3 DPR RI pada 18 hingga 21 November 2024. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pajak pertambahan nilai atau PPN resmi diterapkan menjadi 12% untuk barang mewah di tahun 2025.
Namun terdapat 3 barang kebutuhan pokok yang akan diberikan insentif PPN 1% atau akan tetap dikenakan tarif 11%. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan ketiga barang kebutuhan pokok tersebut diantaranya minyak goreng masyarakat alias minyak kita, tepung terigu, dan gula industri. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, alasan bahan kebutuhan pokok tersebut tak dikenakan PPN 12%. Pertama yakni minyak kita. Sebab minyak ini merupakan minyak goreng hasil dari Domestic Market Obligation atau DMO. Selain itu, menurutnya minyak kita dibutuhkan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah atau MBR. Kedua, yakni tepung terigu, di mana merupakan bahan pokok yang juga diperlukan oleh masyarakat berpendapatan rendah. Sehingga dibutuhkan insentif agar tidak ada perubahan harga di masyarakat. Ketiga, adalah gula industri yang dinilai sebagai input penting bagi industri makanan dan minuman, sehingga diperlukan insentif agar terus menggerakkan aktivitas industri. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, ketiga barang tersebut diberikan insentif lantaran merupakan barang yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Konsumsi barang kebutuhan pokok atau BAPOK, pemerintah memberikan insentif PPN ditanggung pemerintah sebesar 1%, yaitu PPN DTP minyak goreng atau minyak kita dengan penjelasan bahwa minyak kita merupakan minyak goreng hasil DMO yang diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan rendah sehingga tidak ada perubahan harga di masyarakat meskipun ada pemberlakuan PPN 12%. Dengan adanya insentif ini diharapkan tidak terjadi penurunan realisasi penyaluran DMO. Kemudian yang kedua, PPN DTP tepung terigu dengan penjelasan bahwa tepung terigu merupakan bahan pokok yang diperlukan masyarakat umum, khususnya masyarakat berpendapatan rendah, sehingga diperlukan insentif agar tidak ada perubahan harga di masyarakat. Dan yang ketiga, PPN DTP gula industri dengan penjelasan bahwa gula industri merupakan input penting bagi industri makanan minuman, sehingga diperlukan insentif agar terus menggerakkan aktivitas industri. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi pemirsa, menjelang libur Natal 2024, Tahun Baru 2025, Kepolisian Polres Bogor menyiapkan berbagai macam rekayasa arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor saat libur nasional nantinya. Bahkan penerapan Car Free Night atau malam tanpa kendaraan pun akan dilakukan saat malam pergantian tahun di kawasan Puncak Bogor. Sepekan menjelang memasuki libur Natal 2024 dan menyambut Tahun Baru 2025, kawasan Puncak diprediksi akan terjadi peningkatan wisatawan. Peningkatan tersebut akibat sejumlah wisata di Kabupaten Cianjur hingga Sukabumi saat ini sedang dilanda bencana alam. Dalam penerapan arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor saat libur Natal dan juga menyambut Tahun Baru, Satlantas Polres Bogor menyiapkan berbagai rekayasa arus lalu lintas seperti one way, kontraflow, hingga ganjil genap di kawasan wisata Puncak. Guna mengatasi kemacetan di jalur wisata Puncak di saat musim libur, namun saat malam menyambut Tahun Baru 2025, kawasan Puncak akan diberlakukan Car Free Night atau malam tanpa kendaraan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 6 sore di tanggal 31 Desember menjelang pergantian tahun. Nantinya saat pemberlakuan hari bebas kendaraan tersebut akan dilakukan penyekatan di 6 titik, jalur Pasir Angin, Simpang Megamendung, Simpang Lokawiratama, Pasar Cisarua, Taman Safari hingga rest area Gunung Mas. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2025 tepat pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dini hari, Satlantas Polres Bogor akan membuka secara normal di kawasan Puncak hingga memperlakukan sistem rekayasa arus lalu lintas secara situasional. Yang kami siapkan untuk masalah perencanaan arus lalu lintas yaitu melaksanakan mitigasi terkait pola yang akan kita lakukan, bahwa banyak yang tadi sudah disampaikan, banyak destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bogor selain jalur Puncak untuk menghabiskan waktu liburan pada saat libur Natal tahun ini. Satlantas Polres Bogor pun juga menghimbau untuk masyarakat yang akan melakukan wisata di kawasan Puncak untuk selalu mengecek kendaraannya mengingat jalur kawasan Puncak memiliki jalur yang cukup ekstrim, serta mematuhi aturan lalu lintas dan juga memperhatikan wilayah-wilayah yang rawan bencana alam. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyatakan TNI siap mendukung Polri dalam operasi pengamanan Natal dan juga Tahun Baru 2025 dengan mengerahkan 80.000 personil. Tak hanya personil, berbagai sarana transportasi darat dan udara juga siap digunakan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan selama libur panjang Nataru. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan sinergi kuat antara TNI dan Polri untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Agus menyebut pihaknya akan mengerahkan 80.000 personil untuk membantu Polri dalam operasi pengamanan di berbagai wilayah. Adapun kekuatan TNI yang diterjunkan terdiri dari anggota Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Berbagai alat transportasi milik TNI juga turut dipersiapkan untuk mendukung operasi pengamanan, meliputi truk logistik untuk mobilitas pasukan dan pengangkutan barang, pesawat Boeing 737, Hercules, Kasa, CN, dan helikopter yang akan digunakan untuk mendukung operasi di wilayah-wilayah yang membutuhkan pengamanan ekstra. 80.000 personil berbantuan kepada Polri yang terdiri dari personel Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Selain personil, TNI menyiapkan transportasi darat seperti truk, kemudian udara kita siapkan Boeing 737, Hercules, Kasa, dan CN. Kemudian juga helikopter. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dalam mendukung program swasembada pangan, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pembentukan batalion swasembada pangan di kawasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kasat menyebutkan prajurit tempur akan dilibatkan dalam pengarahan lahan dan juga demi mendukung ketahanan pangan nasional. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan komitmen TNI AD dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pembentukan batalion swasembada pangan. Nantinya, batalion ini akan berlokasi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan tugas utama yakni menggarap lahan produktif untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Dalam program tersebut, Maruli mengungkapkan prajurit tempur akan turut dilibatkan untuk mendukung operasional penggarapan lahan. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari konsep yang telah disiapkan sejak lama untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa depan. Adapun pembentukan batalion swasembada pangan merupakan bagian dari strategi besar TNI AD untuk berkontribusi dalam program pemerintah. Oh iya, jadi kan itu kan dari awal sudah dijelaskan bahwa dari sejak Presiden jadi menteri sudah dikonsepkan bahwa ada batalion terus ada kompi produksi. Kalau nanti batalion dibentuk ada tempatnya fokus seperti di Wanam, di Kurik, itu mereka akan fokus itu kan batalion tempur sebetulnya. Nanti kita gabung yang lain-lain pun nanti kan ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Nanti kan ada batalion-batalion, kita gabung semua. Nanti yang ke lapangan sawah itu kan per gelombang. Jadi yang sepertiga, setengah nanti diatur. Nanti ini pulang, latihan, ini masuk. Nanti pulang, nah itu diatur baik. Nanti kalau kita punya jadwalnya benar-benar satu batalion, ya kita pakai yang lain. Kan ada yang di kantor, ada, bisa diatur. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kementerian Perdagangan rutin melakukan pantauan harga dan stok bapok secara langsung. Salah satunya ke Pasar Renteng, Lombok Tengah. Hal tersebut dilakukan guna memastikan rantai pasok berjalan lancar, stok melimpah dan harga bahan pokok terjangkau bagi masyarakat. Wakil Menteri Perdagangan RI, Dia Roro Esti, bersama Sekretaris Daerah Lombok Tengah, lalu Firman Wijaya, melakukan pemantauan barang kebutuhan pokok di Pasar Renteng, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kunjungan tersebut untuk memastikan stok bapok tercukupi dan harga tetap stabil. Usai berdialog dengan para pedagang, Wamendak Roro mengatakan bahwa harga bapok di Pasar Renteng relatif stabil dan stoknya terjaga. Hal ini menunjukkan kesiapan menghadapi momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Harga-harga komoditas di Pasar Renteng seperti beras medium bulog, beras premium, bawang merah, gula pasir, daging ayam ras, hingga daging sapi relatif stabil. Selain itu, ketersediaan stok bapok bagi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah menjelang Nataru ini juga dipastikan terjaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono meresmikan Koperasi Kaum Sarekat Islam Kalimantan Timur dalam sebuah acara di Kota Samarinda pada Minggu 15 Desember 2024. Keberadaan Koksi diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di Provinsi Kalimantan Timur.
Ferry berharap peluncuran koksi Kaltim dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Selain itu, kehadirannya ditargetkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi yang berbasis pada kemandirian dan kolaborasi antar pelaku usaha. Ingat tentang kebesaran Syarikat Islam dan peran sejarah Syarikat Islam. Perjuangan Syarikat Dagang Islam sampai hari ini masih nyata di depan kita. Terutama pengurus yang baru saja dilantik, jadilah Samanhudi baru, jadilah Cokro Aminoto baru. Kami yang di Kementerian Koperasi akan dukung gerakan dari Syarikat Islam. Karena Syarikat Islam tidak bisa dipisahkan dengan koperasi. Dan koperasi tidak bisa dipisahkan dengan Syarikat Islam. Jadikan ini kesempatan buat kita semua membesarkan Syarikat Islam, sekaligus juga membesarkan koperasi. Selain itu, Ferry mengingatkan Kongres Koperasi pertama di Indonesia digaungkan di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Yang kala itu, Syarikat Islam sedang berada di zaman keemasan. Semua pedagang pada masa itu merupakan bagian dari Syarikat Islam. Jadi, koperasi dan Syarikat Islam memiliki keterkaitan historis yang kuat. Peresmian koksi dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Umum Syarikat Islam sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa, penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik, serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kaltim. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Wamenpar pastikan Bali siap sambut wisatawan di libur Nataru. Selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV.
Anda masih menyaksikan Menyapa Malam, informasi kami lanjutkan. Melalui layanan dukungan psikososial atau LDP, Kemensos hadir untuk membantu para penyintas memulihkan trauma dengan berbagai aktivitas seru. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf ini menyapa dan juga menghibur langsung pengungsi korban banjir di Jombang. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @KemenSosRI, nampak Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf menyapa pengungsi korban banjir di Jombang pada Sabtu 14 Desember 2024. Mensos datang untuk menghibur ratusan korban banjir Jombang di Desa Blimbing yang telah sepekan mengungsi di sana. Melalui layanan dukungan psikososial atau LDP, Kemensos hadir untuk membantu para penyintas memulihkan trauma dengan berbagai aktivitas seru. Mensos terlihat energik kala mengikuti salah satu permainan ice breaking yang diberikan saat kegiatan layanan dukungan psikososial tersebut. Permainan LDP ditujukan untuk melepas kecemasan dan trauma yang ditimbulkan dari terjadinya bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menyambut libur Natal dan juga Tahun Baru 2025, Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Niluh Puspa meninjau langsung sejumlah destinasi di Bali Barat. Wamenpar berharap wisatawan tidak terkonsentrasi di Bali Selatan, namun bisa terdistribusi di Bali Barat dan Bali Utara. Sebagai destinasi favorit, Bali menjadi prioritas dalam menyambut lonjakan wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru. Wakil Menteri Pariwisata RI Niluh Puspa memastikan kesiapan Bali dalam menyambut wisatawan di momen libur Nataru. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @Kemenparekraf RI, Wamenpar Niluh meninjau langsung berbagai amenitas di sejumlah destinasi. Kunjungan dimulai dari Pelabuhan Gilimanuk untuk dipastikan kesiapan fasilitas seperti ruang tunggu, toilet, dan posko layanan wisatawan. Kunjungan selanjutnya ke Museum Manusia Purba Gilimanuk yang mempunyai koleksi rangka manusia prasejarah asli. Kemudian Wamenpar mengunjungi Desa Wisata Pemutaran. Di sini Wamenpar berdiskusi dengan pelaku pariwisata desa untuk mendengarkan aspirasi terkait dengan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan destinasi. Peninjauan ini tentu untuk menciptakan pengalaman bagi wisatawan yang aman, nyaman, dan tak terlupakan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menuju Indonesia Emas 2024, Presiden Prabowo Subianto berharap pada talenta muda yang memiliki kemampuan di bidang cyber security yang advance. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mendukung transformasi Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta menjadi politeknik digital yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis digital, salah satunya diantaranya yaitu keamanan siber. Menkom Digi Mutia Hafid mengungkap sekolah vokasi STMM akan segera bertransformasi menjadi Politeknik Digital atau Poldigi yang fokus di bidang multimedia dan teknologi digital. Hampir semua lini dalam kehidupan kita akan dibantu oleh kecerdasan artifisial. Dan saya termasuk yang merasa bahwa teknologi harus di-embrace, harus kita ikuti, harus kita sambut, bukan malah dihadapi berhadap-hadapan. Karena itu experience-nya menjadi penting. Experience menggunakan kecerdasan artifisial tidak hanya melalui komputer masing-masing ataupun HP masing-masing, tapi melalui fasilitas-fasilitas yang disediakan lebih canggih yang ada di kampus. Langkah ini juga merupakan respon terhadap kebutuhan industri yang terus berkembang, yang memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan khusus di bidang multimedia, desain grafis, pengembangan perangkat lunak, dan teknologi informasi. Lebih lanjut, Menkom Digi Mutia Hafid memberi dukungan kepada STMM untuk menciptakan lulusan dengan kemampuan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat akan pelayanan publik inklusif, PAN RB ini menyelenggarakan kampanye publik bertajuk Pelayanan Publik Inklusif untuk kita semua di Jakarta pada Minggu kemarin. Menteri PAN RB Rini Widianti ini berpesan melalui kampanye publik ini dapat meningkatkan solidaritas dan kolaborasi bersama dalam mewujudkan akses pelayanan publik yang setara dengan akomodasi layak, didukung SDM yang profesional. Hal ini penting dilakukan sebagai bagian dari langkah menuju ekosistem pelayanan publik yang berkeadilan dan ramah bagi semua. Lebih lanjut, pelayanan publik inklusif didorong untuk terus meningkatkan keberagaman dalam pelayanan untuk mengakomodir semua masyarakat, termasuk kelompok rentan. Pelayanan publik tidak hanya tentang memberikan layanan, tetapi juga bagaimana kita menghormati hak-hak setiap individu untuk mendapatkan akses yang adil. Oleh karena itu, inklusivitas bukan lagi menjadi pilihan, melainkan keharusan yang harus diwujudkan di semua layanan. Sehingga tidak ada lagi penyandang disabilitas yang kesulitan dalam mobilisasi, tidak ada lagi kelompok marginal yang tertindas, tidak ada lagi perempuan yang terhakimi. Selain itu, semua anak-anak dan lansia memperoleh haknya untuk hidup dalam kenyamanan dan keamanan.
Acara kampanye publik ini menghadirkan berbagai ragam booth, seperti booth dari Puskesmas Senen, Pusat Bahasa Isyarat Indonesia DKI Jakarta, Perhimpunan Jiwa Sehat, Pijat Tunanetra dari Pertuni dan Pelita, dan Mata Hati Coffee atau Barista Tunanetra. Hadir juga booth informasi dan pelayanan dari Forum ASN Inklusif, Kementerian Keuangan, Lapor, serta Ditjen Dukcapil Kemendagri. Selain itu, Menteri AHY juga turut mendukung acara kampanye publik. Ia menilai acara ini merupakan acara yang sangat mulia dan membantu para penyandang disabilitas. Tim Produksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, Panglima TNI menggelar acara Military Style Drum Corps Competition Panglima TNI Cup 2024 di Silang Monas, Jakarta. Ajang bergengsi ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan HUT TNI ke-79 tahun yang digelar untuk meningkatkan kreativitas dan semangat generasi muda. Military Style Drum Corps Competition Panglima TNI Cup 2024 merupakan ajang kompetisi drum corps yang digelar sebagai bagian dari perayaan HUT TNI ke-79 tahun yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2024 lalu. Dalam kesempatannya, Danrindam Jaya Kolonel INF Ferdial Lubis menyatakan bahwa kegiatan tersebut telah dipersiapkan sejak lama dan menjadi bagian penting untuk memeriahkan hari ulang tahun TNI. Ferdial mengungkapkan, event tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan semangat kolaborasi dan memberikan wadah positif bagi generasi muda untuk berkreativitas. Dengan adanya kegiatan ini, Ferdial berharap generasi muda terinspirasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan positif, serta tetap mempertahankan semangat sportivitas dan kreativitas. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemimpin pasar merek pakan hewan ekonomis di bawah naungan CP Petindo menunjukkan dedikasinya dalam meningkatkan kesejahteraan kucing melalui dukungan Bolt terhadap shelter rumah kucing Parung Bogor, Jawa Barat. Dan juga hal ini sebagai bentuk nyata untuk memberikan dampak pada kehidupan ratusan kucing dan juga memastikan kucing terlantar dapat terpenuhi nutrisi agar tumbuh sehat. CP Petindo kini menunjukkan dukungan berkelanjutan melalui merek pakan kucing Bolt terhadap shelter rumah kucing Parung Bogor, Jawa Barat. Dukungan ini diberikan agar para kucing terlantar yang tak berpemilik dapat terpenuhi dari segi nutrisinya agar tumbuh sehat. Pasalnya, pakan khusus hewan kucing ini mengandung seperti protein, serat, zinc, multivitamin, omega 6, serta taurin. Dengan harganya yang begitu terjangkau, kehadiran Bolt dapat membuat anak buah hidup sehat dengan nutrisi yang terpenuhi. Bahkan tidak hanya mensejahterakan hewan owner saja, CP Petindo telah mendonasikan pakan hewan Bolt di berbagai shelter untuk hewan yang terlantar. Sehingga para hewan, khususnya kucing yang terlantar, dapat terpenuhi dari segi kesehatannya dengan mengonsumsi Bolt. Tujuannya adalah kita, CP Petindo dan Bolt mau berkontribusi untuk ikut serta menjamin dan membantu kesejahteraan hewan gitu ya. Bahwa kesejahteraan hewan itu tidak hanya untuk hewan-hewan yang memang punya owner aja, tapi itu juga berlaku untuk hewan-hewan yang ada di shelter gitu ya. Mereka punya hak hidup yang sama dan mereka juga punya kebutuhan yang sama gitu. Dan itu jadi salah satu concernnya Bolt dan kepeduliannya Bolt untuk membantu shelter-shelter. Dan sebenarnya tidak hanya rumah kucing Parung saja gitu. Total sampai 2024 ini kurang lebih sudah ada 50 shelter yang disupport oleh Bolt gitu ya. Setiap bulannya kita berikan donasi gitu. Cuman salah satu shelter yang memang sudah cukup lama kita support itu adalah rumah kucing Parung. Makanya kita adakan shelter visit ini ke rumah kucing Parung. Dan itu sudah terjadi sejak 2018 gitu. Dan kerjasama yang dilakukan sebenarnya tidak hanya Bolt kasih donasi, tapi itu take and give. Biasanya kita juga lakukan trial produk yang akan kita launching itu ke hewan-hewan yang ada di sana. Gitu. Bolt ini adalah produk lokal made in Indonesia yang sudah diekspor ke 4 negara. Secara nutrisi sudah memenuhi standar AFCO pertama, kemudian sudah ada standar NKV dari Departemen Pertanian yang mengeluarkan, dan juga pabriknya kami sendiri itu sudah tersertifikasi GMP dan juga HACCP. Jadi semua yang ada di dalam Bolt itu sudah diformulasikan sesuai dengan nutrisi dan standar kecukupan untuk kucingnya gitu. Dan dari sisi produk kami pun juga sudah buat sesuai dengan tahapan usia. Ada yang adult, ada yang kitten. Bahkan tidak hanya itu, kita juga sediakan dalam bentuk dry dan juga wet. Jadi harapannya kombinasi wet
and dry ini gitu ya bisa memberikan satu manfaat yang lengkap dan holistik gitu. Jadi dari sisi kecukupan serat, bahan-bahan padatnya melalui dry food, kemudian air, minum dan lain-lainnya bisa di cover melalui yang wet. Jadi secara produk sudah lengkap, dry and wetnya, secara nutrisi juga sudah lengkap dan memenuhi standar dari kandungan, vitamin, mineral dan lain-lain. Di sisi lain, pendiri Rumah Kucing Parung Dita Agusta berharap agar CPP Tindo bersama Bolt dapat mesejahterakan hewan. Harapan saya ke depan ya yang pasti rumah kucing ini harus bisa tetap bermanfaat untuk hewan-hewan terlantar terutama kucing ya, menjadi rumah yang aman untuk kucing-kucing terlantar, dan juga harapan saya ya memberikan kesejahteraan yang lebih untuk mereka supaya mereka paling tidak mendapatkan tempat yang aman daripada mereka hidup terlantar dan dianiaya oleh manusia. Dari Bogor, Jawa Barat, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait pelaku penganiayaan pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur ditangkap petugas Polda Metro Jaya. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, betul, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV.
Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Kita lanjut informasi. 2 bidan asal Tegalrejo, Yogyakarta ditangkap personel polisi dari Polda Yogyakarta karena diduga menjual bayi sejak 2010. Pihak polisi mengatakan terduga pelaku menjual bayi dengan harga mencapai 85 juta. Promosi dilakukan lewat layanan adopsi bayi di media sosial. 2 bidan berinisial DM dan JE di Yogyakarta ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus penjualan bayi secara ilegal. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Kombes Pol FX Endriandi menyebut, kedua tersangka beraksi sejak belasan tahun. Polisi menyebut kedua tersangka telah menjual sebanyak 66 bayi. Kasus ini terbongkar setelah polisi menerima laporan adanya perdagangan bayi di salah satu rumah sakit bersalin di Tegalrejo, Kota Jogja. Setelah melakukan penyelidikan, tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY akhirnya menangkap kedua tersangka pada Rabu lalu. Dari pemeriksaan kedua bidan itu, tidak memiliki surat izin praktik atau SIP. Saat itu, polisi juga mengamankan bayi perempuan usia 1,5 bulan yang hendak dijual. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa para tersangka telah melakukan penjualan bayi sejak tahun 2010. Bayi-bayi itu dijual ke berbagai daerah di Indonesia. Diketahui dari kegiatan tersangka tersebut telah mendapatkan data sebanyak 66 bayi yang terdiri dari bayi laki-laki 28 dan bayi perempuan 36 dengan modus biaya persalinan untuk bayi perempuan kisaran 55 hingga 65 juta. Dan bayi laki-laki dari 65 hingga 85 juta rupiah. Hasil pemeriksaan juga mengungkapkan bahwa tersangka JM merupakan residivis dalam kasus yang sama. Proses penjualan bayi itu atas sepengetahuan orang tua kandung. Modus para tersangka yakni menjual bayi untuk diadopsi secara tidak sah. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 83 tentang perlindungan anak serta pasal 76F perlindungan anak. Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Perkara tindak pidana penjualan ataupun perdagangan anak, dalam hal ini adalah bayi. Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76 akan dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan denda paling sedikit 60 juta dan paling banyak 300 juta. Terkait dengan hal tersebut, kami sudah mengamankan penangkapan dan penahanan terhadap 2 orang tersangka. Dan kami lakukan pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum dan didapat informasi bahwa para tersangka ini telah melakukan penjualan ataupun berkegiatan sejak tahun 2010. Kemudian para tersangka ini pernah menjadi residivis di tahun 2020 dan telah divonis selama 10 bulan di lapas Jayapura. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang pegawai toko kue di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur menjadi korban penganiayaan anak pemilik toko hingga sekujur tubuh babak belur. Korban Dwi Ayu Darmawati dianiaya hingga mengalami pendarahan di kepala, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang saat sedang bekerja pada Kamis 17 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula ketika Dwi yang sedang bekerja menolak permintaan pelaku berinisial G untuk membawa makanan dipesan pelaku secara online ke ruang kamar pribadi G. Dwi menolak permintaan karena pelaku menyuruhnya menggunakan kalimat tidak sopan dan sebelumnya G pernah melakukan kekerasan ketika menyuruh korban mengantar makanan ke kamar. Kala itu sebenarnya terdapat pegawai lain yang berada di lokasi, tapi karena takut mereka hanya bisa diam melihat tindak penganiayaan dan mendokumentasikan kejadian sebagai barang bukti. Dalam video tersebut tampak jelas pelaku melemparkan kursi dan mesin edisi untuk pembayaran ke arah Dwi, sementara pegawai lainnya hanya bisa menangis ketakutan. Hanya orang tua dari G yang berupaya menyelamatkan korban dengan cara menarik Dwi keluar toko dan menyarankannya agar melaporkan kasus ke pihak kepolisian. Nahas ketika kembali masuk ke toko, pelaku masih berada di lokasi, lalu ketika kembali melemparkan sejumlah benda ke tubuh Dwi, sehingga korban melarikan diri ke bagian dapur. Dalam keadaan Dwi yang tersudut tidak bisa melarikan diri, pelaku terus melemparkan barang-barang di sekitarnya, termasuk loyang untuk membuat kue ke arah kepala korban. Setelah lemparan loyang yang mengakibatkan Dwi mengalami pendarahan di kepala, barulah G berhenti melakukan tindak kekerasan dan korban dapat melarikan diri. Dwi sempat dibawa pemilik toko ke klinik terdekat dari lokasi di wilayah Penggilingan untuk mendapat penanganan medis awal akibat pendarahan di kepala yang dialami. Di klinik, Dwi sempat disarankan untuk mendapat penanganan medis dengan menjahit bagian terluka, namun Dwi menolak karena merasa takut dan syok akibat kejadian. Pas kejadian, benar-benar baru buat kejadian, saya langsung pergi ke Polres. Awalnya saya ke Polres Cakung, tapi Polres Cakung suruh saya ke Jatinegara, nggak tahu kenapa.
Terus hari itu juga saya disuruh visum. Saya diantar ke visum UGD Respori. Iya. Usai mendapat penanganan medis awal, Dwi didampingi sejumlah pegawai rekan kerjanya yang melihat kejadian ini dan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Korban yang sudah berhenti dari tempat bekerja berharap pada pihak kepolisian agar mengusut kasus dan juga pelaku mendapat efek jera atas perbuatannya. Dari Jakarta Timur, tim kontributor melaporkan. Pelaku penganiayaan pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur ditangkap petugas gabungan dari Ditreskrim Polda Metro Jaya dan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur Senin dini hari tadi. Pelaku yang merupakan anak bos toko roti ditangkap di sebuah hotel di daerah Sukabumi, Jawa Barat saat sedang menginap bersama keluarganya. Petugas gabungan dari Ditreskrim Polda Metro Jaya dan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku penganiayaan terhadap pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku yang merupakan anak pemilik toko roti berinisial GSH ini ditangkap di sebuah hotel di daerah Sukabumi, Jawa Barat saat tengah menginap bersama keluarganya. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa petugas ke Mapolres Metro Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh dirinya. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku menginap di hotel di daerah Sukabumi karena ingin menenangkan diri bersama keluarganya, mengingat berita yang dilakukan oleh dirinya viral di media sosial. Terkait dengan kegiatan gabungan antara personil Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur, di mana terkait dengan kasus penganiayaan yang terjadi pada tanggal 17 Oktober dan dilaporkan pada tanggal 18 Oktober 2024. Pelapor adalah berinisial DAD dan terlapor berinisial GSH. Kami sampaikan bahwa proses tersebut waktu dilaporkan bukan kasus tertangkap tangan, tapi kasus pidana umum. Dengan demikian, kami dari penyidik melakukan tahapan-tahapan dalam proses penegakan hukum. Karena awal mulanya kami mengundang para saksi ataupun terlapor untuk dimintai keterangan sebagai klarifikasi ya. Dan pada saat kami klarifikasi dalam tahap penyelidikan ini, dan kami sudah meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dari tahap penyidikan itulah saat ini kami sudah mengamankan saudara terlapor berinisial GSH tersebut. Hingga saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, intensitas curah hujan yang tinggi di kota Jakarta mengakibatkan meluapnya permukaan air laut. Di beberapa titik ruas di Jakarta Utara terendam oleh banjirop. Untuk melihat situasi banjirop di beberapa ruas jalanan di Jakarta, berikut liputan banjirop di kawasan Muara Angke bersama jurnalis Sinpo TV Max Munte. Yang melaporkan langsung dari Jalan Kapok Pluit yang berada di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, di daerah khusus Jakarta, di mana saat ini saya sedang melakukan pantauan terkini dari lokasi yang ada di jalan ini, di mana terjadi ataupun berlangsungnya banjirop yang merupakan meluapnya dari laut ataupun perairan laut Jakarta yang menggenangi ataupun memasuki beberapa ruas-ruas yang ada di jalanan ini. Jika lensa kamera kami bisa melihat di belakang kami terlihat banyaknya ataupun kendaraan-kendaraan yang mengalami mogok ataupun mengalami kendaraan yang mati karena tingginya arus ataupun tingginya permukaan banjirop ini yang menggenangi beberapa ruas sehingga menyebabkan beberapa motor hingga mobil tadi ada yang mogok. Kemudian juga terkait dengan situasi terkini dari Jalan Kapuk Pluit ini, di mana beberapa warga tengah melakukan ataupun membantu arus lalu lintas yang ada di sini dengan mengarahkan atau memutar balik kendaraan-kendaraan yang mengarah kepada Bywalk ataupun salah satu mall yang ada di belakang kami. Dan juga saat ini juga pemirsa, terkait dengan situasi terkini
mengenai tingginya arus ataupun tingginya banjir rob ini yang berada pada saat ini itu mencapai lutut orang dewasa, di mana ketinggian dari banjir rob ini juga mengakibatkan beberapa mobil kendaraan-kendaraan terhenti sehingga menyebabkan kemacetan. Kemudian juga tadi kami melihat beberapa kendaraan mulai memutarbalikkan kendaraan mereka untuk menghindari dampak dari banjir rob ini yang dihasilkan oleh pasangnya air laut Jakarta dan juga tingginya intensitas curah hujan yang berada di kawasan ini, pemirsa. Jika kami melihat terkait dengan saat ini, beberapa kendaraan juga mengalami kesulitan seperti memutarbalikkan kendaraannya, kemudian juga tadi juga kami melihat ada beberapa pengemudi kendaraan roda 2 yang mendorong kendaraannya untuk mencapai daerah yang lebih aman karena kendaraan roda 2 tersebut mengalami mogok. Dan juga terkait dengan warga saat ini tengah membantu ataupun melakukan inisiasi untuk mengatasi warga-warga yang agar tidak mengalami ataupun jatuh ke dalam genangan air yang ada di banjirop di kawasan Kapuk Pluit ini, pemirsa. Dan juga untuk rekayasa lalu lintas, tadi kami juga sempat menanyakan ke beberapa warga terkait dengan situasi ini diarahkan ke arah mana untuk dapat melanjutkan perjalanannya. Tadi dari Jakarta menuju ke arah Pluit ataupun ke arah Bywalk di depan kami itu juga akan direkayasakan melalui putar balik arah yang berada di PLN yang berada di Kapuk Pluit ini, pemirsa. Terkait dengan himbauan-himbauan terkini untuk pengemudi ataupun warga-warga yang hendak melangsungkan perjalanannya ini dihimbau untuk tidak melakukan ataupun melintasi kawasan yang digenangi oleh banjir rob ini sendiri, pemirsa. Tadi kami juga sempat ingin berbincang dengan salah satu narasumber. Yuk Bang Imam. Bang Imam, terkait dengan situasi terkini bagaimana nih Bang? Udah bagaimana Bang? Oh, merasa terganggu sih Pak. Iya, merasa terganggu sih Pak. Soalnya buat makan sama anak bini Pak. Iya. Terkait dengan ini ketinggiannya sudah mencapai berapa nih Bang saat ini Bang? Oh, kalau masalah itu saya kurang tahu sih Pak. Kurang lebih 30-60 lah. Iya. Karena apa sih Bang ini Bang? Air laut pasang Pak. Air laut pasang? Iya. Oke. Mundur lagi Pak, kiri Pak. Siap. Makasih Bang Imam, silakan melanjutkan aktivitasnya. Dan tadi kita juga sempat telah berbincang dengan salah satu warga yang menginisiasi ataupun membantu dari proses lalu lintas yang ada di Jalan Kapuk Pluit ini, pemirsa. Dan bagi pemirsa yang hendak melangsungkan perjalanan ke arah Jakarta Utara dari Jakarta menuju Jakarta Utara dihimbau untuk dapat melihat peta agar menghindari ruas-ruas yang dilihat rawan akibat dampak dari banjir rob ini. Dari Muara Angke, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV. Kita lanjut informasi peristiwa berikut ini, pemirsa. Unit Reskrim Polsek Metro Taman Sari berhasil meringkus 2 orang pelaku komplotan curanmor. Kedua pelaku ditangkap petugas saat berada di kamar kosnya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat dengan barang bukti seperangkat kunci letter T. 2 pelaku curanmor dengan inisial MFR dan JN tak bisa berkutik saat kamar kosnya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat digerebek petugas kepolisian unit Reskrim Polsek Taman Sari. Penangkapan kedua pelaku ini berawal dari laporan salah satu korban di wilayah hukum Taman Sari yang motor hilangnya digasak oleh komplotan ini. Berbekal video rekaman CCTV yang disertakan dalam laporan korban, kemudian petugas berhasil mengidentifikasi para pelaku dan langsung melakukan pengejaran. Kedua pelaku akhirnya berhasil ditangkap petugas tanpa perlawanan di rumah kos tempat tinggalnya. Dari penggeledahan di rumah kos para pelaku, polisi mendapati barang bukti berupa alat kejahatan yang mereka gunakan saat beraksi, yakni seperangkat kunci letter T lengkap dengan mata bilahnya. Meski kedua pelaku berhasil ditangkap, polisi masih memburu 1 pelaku lain dalam komplotan ini yang telah dikantongi identitasnya dan kini masih dalam pengejaran petugas. Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan dari kedua pelaku, mereka telah beberapa kali melakukan aksi pencurian bermotor di sejumlah wilayah di Jakarta. Telah mengamankan 2 orang pelaku curanmor, berinisial MFR 20 tahun dan saudara JN, yang mana berawal dari kami menerima laporan dari masyarakat yang telah kehilangan 1 unit sepeda motor di parkiran kosan di Jalan Bakdilah,
Tangki, Taman Sari. Lalu tim kami melakukan cek TKP, mengecek CCTV, dan mencari saksi-saksi. Dari hasil cek CCTV, kami dapat mengidentifikasi para pelaku tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijebloskan ke jeruji besi Polsek Taman Sari dengan sangkaan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman pidana selama 7 tahun penjara. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Atap panggung pengajian di Dusun Karangrejo, Desa Jati, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora tiba-tiba roboh. Kasih Terantib Kecamatan Randu Belatung, Sugianto menyampaikan atap panggung itu roboh karena atapnya tak kuat menahan air hujan. Insiden mengejutkan terjadi di Dusun Karangrejo, Desa Jati, Kecamatan Jati, Blora. Saat panggung yang rencananya digunakan untuk pengajian roboh secara tiba-tiba pada Minggu malam. Dalam video terlihat beberapa tokoh masyarakat dan pemusik hadroh yang sedang berada di atas panggung langsung tertimpa reruntuhan. Ketua Panitia Pengajian, Supriyo, menjelaskan, kejadian terjadi kurang lebih 10 menit sebelum Gus Ikdam naik ke atas panggung. Dalam video yang beredar, panggung utama tiba-tiba ambruk. Diduga konstruksi panggung tidak mampu menahan beban air yang tertahan di atap. Akibat hujan gerimis yang turun sejak siang hingga malam hari, atap tersebut dilapisi dengan plafon kain. Air yang terkumpul tidak terlihat, sehingga menyebabkan struktur panggung menjadi roboh. Meski sempat membuat panik para jamaah, situasi berhasil dikendalikan dengan cepat oleh panitia. Mereka memastikan tidak ada korban dalam kejadian tersebut dan segera memindahkan Gus Ikdam ke panggung cadangan yang lebih kecil. Pengajian bertajuk Karangrejo Ngaji dan Sholawat digelar dalam rangka tasyakuran sedekah bumi, sekaligus rangkaian hari jadi ke-275 Kabupaten Blora. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, pada segmen selanjutnya rekan saya Tiara akan membawakan Menyapa Malam Sport. Tetap di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi,
hanya di Sinpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda menyaksikan Menyapa Malam Sport. Informasi kami lanjutkan. Pertandingan sengit antara Timnas Indonesia dan Vietnam di babak fase grup B Piala Suzuki AFF 2024 berakhir dengan kekecewaan 1-0. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Viet Tri Phuto, Vietnam pada Minggu 15 Desember 2024. Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Vietnam ini dicetak oleh Nguyen Quang Hai pada menit 77. Gol ini membuat pendukung Indonesia merasakan kekecewaan. Meskipun demikian, Timnas Indonesia tetap berupaya untuk menyamakan kedudukan. Namun kandas atas pertahanan Vietnam yang tidak dapat dipungkiri jauh lebih unggul. Kekalahan ini membuat Indonesia turun ke peringkat kedua dalam klasemen grup B dengan perolehan 4 poin. Sementara itu, Vietnam naik ke peringkat pertama dengan perolehan total 6 poin. Dari Jakarta, Alwendi, Tim Sinpo TV melaporkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuka putaran nasional Piala Bola Pantai Indonesia di Pantai Genah Melati, Legian, Bali. Turnamen ini menjadi langkah strategis PSSI bersama dengan ASPI untuk mengembangkan sepak bola pantai dengan mengintegrasikan unsur olahraga dan pariwisata. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuka secara resmi gelaran Sepak Bola Pantai 2024 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Sepak Bola Pantai Indonesia atau ASPI di Pantai Legian, Bali. Dalam sambutannya, Erick menekankan pentingnya pengembangan sepak bola pantai sebagai bagian dari ekosistem sepak bola nasional, sekaligus menjadikannya sebagai tontonan yang menarik atau sportainment. Erick juga berharap turnamen tahun ini menjadi awal yang baik untuk kejuaraan serupa di masa depan. Ia menegaskan pentingnya inovasi dalam penyelenggaraan turnamen agar semakin diminati masyarakat dan mendukung pengembangan atlet-atlet sepak bola pantai nasional. Terketuk, makanya saya mendorong lahirnya Asosiasi Sepak Bola Pantai. Asosiasi Sepak Bola Pantai harus fokus menaikkan ranking timnas. Kompetisi sepak bola pantai biar aja private sector, swasta kelola. Ya, ini tahun pertama, tahun ke depan event ini juga harus banyak improvisasi. Sepak bola pantai ini harus menjadi sportainment. Saya akan terus dorong semua organisasi atau asosiasi yang ada di bawah PSSI tanpa membeda-bedakan, tetapi semua harus punya target. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kejuaraan Nasional Judo Piala Kasat Cup ke-15 berakhir setelah berlangsung selama 3 hari dan sukses menghasilkan atlet-atlet muda berbakat yang dipersiapkan untuk bertarung di ajang internasional. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan komitmennya dalam memajukan cabang olahraga judo di Indonesia dan mencetak atlet untuk bertarung di ajang Olimpiade. Kejuaraan Nasional Judo Piala Kasat ke-15 kembali digelar selama 3 hari yang diikuti oleh ratusan atlet di Gor Nanggala Cijantung, Jakarta Timur. Kejurnas Judo Piala Kasat ke-15 resmi ditutup oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pada Minggu 15 Desember 2024. Dalam konferensi pers, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang juga merupakan Ketua Umum PBPJSI menjelaskan bahwa Kejurnas Judo juga menjadi momen penting bagi PBPJSI untuk menilai progres pembinaan atlet judo nasional.
Lebih lanjut, Kasat Maruli mengungkapkan dilaksanakannya gelaran Kejurnas Judo merupakan bagian dari upaya dalam mencetak atlet-atlet yang siap bertarung di ajang internasional seperti Olimpiade. Oke, saya nggak mengevaluasi yang lama. Pokoknya selama saya jadi ketua PB, sudah 3 kali penyelenggaraan. Tapi prosesnya kemarin kita sudah bisa mengirim di Olimpiade. Ya, tadi juga sudah dari Pak Menpora, dari Ketua NOC juga sudah sampaikan supaya terus ditingkatkan ke depan. Beliau akan support kita sebaik mungkin. Dari Jakarta, Jian Nabila, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pertandingan NBA antara Dallas Mavericks dan Golden State Warriors yang berlangsung hingga skor 143-133 memberikan kemenangan kepada Dallas Mavericks. Dengan skor yang dramatis 143-133, Dallas Mavericks sukses merebut kemenangan dari Golden State Warriors dan Luka Doncic meraih triple-double dengan mencetak 45 poin, 11 rebound, dan 13 assist. Pada 15 Desember 2024, Dallas Mavericks meraih kemenangan dramatis atas Golden State Warriors dengan skor 143-133. Pertandingan yang berlangsung di Chase Center pada kuarter 1, Dallas menunjukkan dominasi dengan mencetak 46 poin. Sementara Warriors hanya 33 poin. Meskipun Warriors berusaha bangkit di kuarter 2, dengan 41 poin, Mavericks tetap unggul dengan tambahan 35 poin. Di kuarter 3, kedua tim berjuang keras, tetapi Mavericks berhasil mempertahankan keunggulan mereka. Doncic tampil gemilang dengan 40 poin, didukung oleh Kyrie Irving yang menyumbang 29 poin. Warriors, meskipun dipimpin oleh Stephen Curry yang mencetak 36 poin, tidak dapat mengejar ketertinggalan di kuarter terakhir, di mana mereka hanya mampu menambah 26 poin. Dengan kemenangan ini, mereka menunjukkan performa yang solid pada pertandingan kali ini, bahwa mereka menunjukkan tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Dari Jakarta, Tias, tim Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.